Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Salah satunya nikmat sehat sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Sholawat serta salam tetap terlimpah curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Sebelum Ibu menjelaskan tentang adab ketika berdoa, Ibu ingin menyapa kalian, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat selalu agar bisa melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan ini. Nah, di sini ada 7 adab berdoa yang ingin Ibu jelaskan. Yang pertama itu pilih waktu terbaik. Jadi ketika kalian ingin memanjatkan doa, pilihlah waktu terbaik. Waktu terbaik atau waktu istajabah tersebut adalah waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bagi umat muslim. Meskipun pada dasarnya berdoa tidak mengenal waktu dan tempat. Umat muslim juga tetap perlu memperhatikan waktu-waktu mustajab dengan harapan doa dapat terkabul. Nah, waktu-waktu mustajab itu apa saja? Yang pertama yaitu diantaranya sepertiga malam terakhir. Jadi ketika kalian bangun di sepertiga malam terakhir, kalian melaksanakan sholat taubat, kalian melaksanakan sholat tahajud, kemudian hajat. Di sana itu adalah doa-doa mustajab untuk memanjatkan doa-doa yang ingin kalian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saat berbuka puasa, kemudian antara azan dan iqamah, saat azan berkumandang, sujud dalam sholat, dan saat turun hujan. Di mana Rasulullah SAW bersabda yang artinya 2 doa yang tidak akan tertolak atau paling tidak jarang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni antara azan dan iqamah serta berdoa ketika turun hujan. Hadis riwayat Daud. Kemudian yang kedua itu menghadap kiblat. Jadi ketika kalian memanjatkan doa, diharapkan kalian menghadap kiblat. Karena Imam Al-Ghazali juga menganjurkan untuk muslim berdoa menghadap kiblat dan mengangkat tangan agar doa yang dipanjatkan diharapkan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, berdoa dengan rendah hati. Imam Al-Ghazali juga mengatakan agar muslim dalam berdoa dengan wajah dan merendahkan diri serta tidak menggunakan kata-kata yang berlebihan. Nah, dalam Al-Quran juga surat Al-A'raf ayat 55 disebutkan ada berdoa agar rendah hati dan bersuara lembut. Jadi diharapkan ketika kalian berdoa juga kalian membaca istighfar terlebih dahulu, memohon ampun karena kita setidaknya sering melaksanakan dosa. Jadi kita harus berendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian memanjatkan doa dengan suara lemah lembut agar doa-doa yang kita kita harapkan terkabul oleh Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, berdoa dengan rasa harap. Jadi ketika kita punya harapan, kita harus berdoanya dengan sesuai harapan kita, yaitu
hendaknya berdoa dengan harap agar doa itu Allah kabulkan. Ya tadi, sama saja dengan merendahkan atau kerendahan ya, dengan kerendahan hati, dengan kerendahan hati dengan penuh disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 56 yang artinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik, berdoalah kepadanya dengan rasa takut penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Kemudian yang kelima itu yakin. Kalian harus yakin doa kalian itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala atau akan dikabulkan oleh Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, tidak terburu-buru. Jadi ketika kita memanjatkan doa, diharapkan kalian jangan terburu-buru. Harus dengan penuh rendah hati, kemudian dengan singkat, doa apa yang ingin kalian panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yaitu didahului dengan Asmaul Husna. Contohnya ya Rahman, ya Rahim gitu kan. Kemudian baru kalian panjatkan doa kalian. Nah, itu adalah adab-adab berdoa agar doa kalian diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya dimaafkan. Wallahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.